Selamat siang untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Regina Dorcevalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gangguan kepribadian bipolar. Gangguan bipolar merupakan salah satu gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran yang biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup. Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ-3 di Indonesia mendefinisikan gangguan bipolar sebagai gangguan yang ditandai oleh episode-episode berulang, yaitu sekurang-kurangnya 2 episode yang menunjukkan episode pasien serta tingkat aktivitasnya yang jelas terganggu. Gangguan ini pada waktu tertentu terdiri dari peninggian mood serta peningkatan energi dan aktivitas baik manik ataupun hipomanik, yang mana pada waktu tertentu berupa penurunan mood serta energi maupun aktivitas atau yang biasa dikenal sebagai depresi. Jumlah penderita gangguan bipolar terbilang cukup banyak. Menurut penelitian PDSK JI, jumlah penderita gangguan bipolar atau bipolar disorder di Indonesia berkisar sekitar 0,3 sampai dengan 1,5% dari jumlah keseluruhan gangguan psikologi. Bipolar berasal dari dua kata, yaitu bi dan polar. Bi berarti dua dan polar berarti kutub. Maka bipolar dapat diartikan sebagai gangguan perasaan dengan dua kutub yang bertolak belakang. Dua kutub yang dimaksud adalah depresi dan manik. Depresi didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, yang mana perasaan yang dirasakan itu tidak berarti dan rasa bersalah, menarik diri dari orang lain, dan kehilangan minat dalam melakukan aktivitas yang biasanya ia lakukan. Manik didefinisikan sebagai gangguan di mana keadaan emosional dengan kegembiraan yang berlebihan, mudah tersinggung, disertai hyperaktivitas yang mana ditunjukkan dengan berbicara yang lebih banyak daripada biasanya, serta pikiran dan perhatian yang mudah teralih. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami dua fase perasaan tersebut dalam hidupnya. Gangguan bipolar terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah gangguan bipolar tipe 1. Gangguan bipolar tipe 1 ditandai dengan episode mania berat dan depresi berat. Gangguan bipolar tipe 1 ini ketika kondisi mania, penderita akan sering dalam kondisi berat dan berbahaya. Untuk diagnosis dan gangguan bipolar 1 perlu untuk memenuhi kriteria berikut untuk episode mania. Episode mania mungkin telah didahului oleh dan dapat diikuti oleh episode hipomania ataupun depresi berat. Pada episode mania yang dapat dirasakan oleh penderita ataupun penyandang gangguan bipolar adalah periode yang berbeda dari suasana normal yang mana tidak normal dan terus-menerus meningkat, ekspansif atau mudah tersinggung, dan aktivitas dan energi yang tidak disengaja dan terus-menerus meningkat, yang mana hal ini berlangsung minimal 1 minggu dan paling banyak hampir terjadi setiap hari atau pada durasinya itu bisa perlu dirawat di rumah sakit. Yang kedua, selama periode gangguan mood dan peningkatan energi aktivitas, 3 atau 7 dari gejala berikut harus dimiliki oleh penderitanya, yang mana 4 dari mood itu hanya mudah tersinggung, di mana perilaku tersebut hadir pada tingkat signifikan dan merupakan perubahan yang nyata dari perilaku yang biasanya, yaitu yang pertama, harga diri meningkat atau berlebihan. Kedua, berkurangnya kebutuhan tidur. Misalnya, terasa beristirahat setelah tidur hanya pada kurun waktu 3 jam. Yang ketiga, lebih banyak bicara dari biasanya atau tekanan dari dalam diri untuk terus berbicara. Keempat, gagasan flight atau pengalaman subjektif bahwa pikiran sedang berlomba. Kelima, distractibility atau perhatian yang mudah tertarik ke rangsangan eksternal yang datang dari luar diri, yang mana sebenarnya perilaku tersebut tidak penting atau tidak relevan, seperti yang dilaporkan ataupun diamati. Yang kedua, pada episode hipomania.
yaitu periode yang berbeda dari suasana normal yang tidak normal dan terus-menerus meningkat, ekspansif atau mudah tersinggung, dan aktivitas dan energi yang tidak normal dan terus-menerus meningkat, berlangsung paling tidak 4 hari berturut-turut dan sebagian besar itu hampir dirasakan setiap hari. Yang kedua, selama periode gangguan mood dan peningkatan energi dan aktivitas, 3 atau lebih dari gejala berikut harus dimiliki oleh penderita bipolar, di mana hadir pada tingkat signifikan dan merupakan perubahan yang nyata dari perilaku yang biasanya. Di mana perilaku-perilaku tersebut antara lain, yang pertama, harga diri yang meningkat atau berlebihan. Kedua, berkurangnya kebutuhan tidur, misalnya terasa sangat lelah setelah tidur hanya dalam waktu 3 jam, lebih banyak berbicara dari biasanya, atau memiliki tekanan untuk terus berbicara. Keempat, gagasan flight atau pengalaman subjektif di mana ia berpikir bahwa ia sedang berlomba. Yang kelima adalah distractibility, yaitu perhatian yang terlalu mudah tertarik pada rangsangan eksternal atau rangsangan yang datang daripada luar, yang mana sebenarnya hal itu tidak penting atau tidak relevan seperti yang dilaporkan ataupun diamati. Gejala ini hampir sama dengan episode yang lalu atau episode mania. Berikutnya adalah depresi berat. 5 atau lebih dari gejala berikut ini harus hadir pada periode 2 minggu yang pertama ataupun merupakan perubahan dari fungsi-fungsi sebelumnya. Setidaknya salah satu dari gejala di bawah atau yang akan saya jelaskan, yaitu tekanan pada mood, atau yang kedua, kehilangan minat atau kesenangan, dengan catatan bahwa tidak disertakan dengan gejala yang jelas terkait dengan kondisi medis lainnya. Yang pertama, suasana hati yang tertekan dan hampir dirasakan setiap hari, seperti yang ditunjukkan oleh laporan subjektif. Misalnya, terasa sedih ataupun kosong, ataupun ia merasa putus asa, atau pengamatan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, ia tampak menangis. Catatan yang perlu diperhatikan adalah pada penderita anak-anak dan remaja, bisa jadi mood yang dirasakan adalah mudah tersinggung. Kedua adalah kurangnya minat atau kesenangan dalam hampir ataupun semua aktivitas sepanjang hari ataupun setiap hari. Ketiga adalah penurunan berat badan yang signifikan atau tidak melakukan diet ataupun kenaikan berat badan. Misalnya perubahan lebih dari 5% dari jumlah berat badan dalam sebulan. Ataupun penurunan ataupun peningkatan nafsu makan yang terjadi setiap harinya. Adapun catatannya adalah pada usia anak-anak harus dipertimbangkan mengenai kegagalan untuk membuat kenaikan berat badan yang diharapkan. Yang keempat adalah insomnia atau hipersomnia yang terjadi hampir setiap hari. Yang kelima adalah agitasi atau retardasi psikomotor yang terjadi hampir setiap hari. Dapat diamati oleh orang lain, bukan hanya perasaan subjektif dari kegelisahan ataupun perasaan lambat. Yang keenam adalah kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Ketujuh, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan atau yang tidak patut, yang mana saja dapat berupa delusi yang terjadi setiap hari dan tidak jarang menyalahkan diri sendiri ataupun bersalah karena merasakan rasa yang sakit yang luar biasa. Yang kedua adalah gangguan bipolar tipe 2. Gangguan bipolar tipe 2 ini merupakan gangguan bipolar di mana penderita mengalami minimal episode hipomania atau gangguan yang dalam bentuk ringan daripada episode mania ataupun episode depresi. Gangguan bipolar tipe 2 diasosiasikan dengan suatu bentuk maniak yang lebih ringan. Pada gangguan bipolar tipe 2, seseorang mengalami 1 atau 2 lebih episode depresi yang mana dalam bentuk mayor dan paling tidak 1 episode hipomanik. Namun orang tersebut tidak pernah mengalami gangguan pada 1 episode manik secara penuh. Gejala gangguan bipolar 2 meliputi periode hipomania diikuti oleh episode depresi. Selain itu, orang yang terkena gangguan bipolar mengalami perubahan suasana hati yang mana lebih ekstrim daripada orang normal pada umumnya.
Orang yang mengalami hipomania, episode hipomania, bisa mengalami berbagai kombinasi dari gejala berikut, yaitu peningkatan energi atau perasaan yang lebih gelisah, merasa lebih optimis, peningkatan kepercayaan diri, yang menurunnya kebutuhan untuk tidur atau ketidakmampuan untuk tidur, pikiran yang tidak bisa berhenti, berbicara terlalu cepat atau berbicara lebih banyak daripada biasanya, kecenderungan terhadap perilaku nekat seperti menghabiskan terlalu banyak uang pada minuman beralkohol ataupun dapat saja menggunakan narkoba ataupun mengambil resiko, gangguan dalam mengambil keputusan. Berikutnya adalah penyebab dari gangguan bipolar atau bipolar disorder. Penyebab dari bipolar datang dari dua faktor utama, yaitu faktor genetik dan faktor fisiologis. Namun, penyebab eksternal seperti faktor lingkungan juga sangat berperan dalam memicu gangguan bipolar. Yang pertama adalah gangguan faktor genetik. Genetik bawaan adalah faktor umum yang dapat menjadi penyebab dari gangguan bipolar. Seseorang yang lahir dari orang tua yang salah satunya merupakan pengidap gangguan bipolar memiliki resiko mengidap penyakit yang sama sebesar 15% hingga 30%. Yang kedua adalah faktor fisiologis. Salah satu faktor utama penyebab seseorang mengidap gangguan bipolar adalah terganggunya keseimbangan cairan kimia yang mana terdapat pada otak. Sebagai organ yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan, otak membutuhkan neurotransmitter atau saraf pembawa pesan atau isyarat dari otak ke bagian tubuh lainnya dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Gangguan bipolar tidak memiliki penyebab tunggal. Tampaknya pada orang-orang tertentu secara genetik cenderung untuk mengidap gangguan bipolar, namun tidak semua pengidap ataupun orang dengan kerentanan merawasi penyakit yang bermana berkembang serta menunjukkan bahwa gen bukanlah satu-satunya penyebabnya. Beberapa studi pencitraan otak menunjukkan perubahan fisik pada otak penderita gangguan bipolar. Dalam penelitian lain disebutkan poin ketidakseimbangan neurotransmitter, fungsi tiroid yang abnormal, gangguan ritme sirkadian, dan tingkat tinggi hormon yang ataupun stres kortisol. Faktor eksternal di lingkungan dan psikologis juga diyakini terlibat dalam pengembangan gangguan bipolar. Faktor-faktor eksternal yang disebut tersebut adalah yang biasa disebut sebagai pemicu. Pemicu dapat memulai episode baru mania atau depresi yang membuat gejala yang ada semakin memburuk. Namun banyaknya gangguan bipolar terjadi tanpa ada pemicu yang jelas. Berikut ini adalah faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya gangguan bipolar, yaitu stres, penyalahgunaan zat, penggunaan obat-obatan tertentu, terutama pengobatan obat-obatan antidepresan yang dapat memicu mania dan perubahan musiman. Yang berikutnya adalah penanganan gangguan bipolar. Penanganan untuk gangguan bipolar adalah dengan salah satunya farmakoterapi, karena gangguan bipolar ini termasuk gangguan yang sangat serius dan harus ditangani dengan bantuan medis. Farmakoterapi pada pasien dengan gangguan bipolar diberikan sesuai dengan episode yang dialami. Modalitas farmakoterapi yang bisa digunakan adalah lithium karbonat atau antipsikotik atipikal. Psikoterapi mencakup psikoedukasi dan intervensi psikososial. Psikoterapi dengan perawatan untuk pasien bipolar disorder yaitu memberikan pemahaman mengenai perilaku negatif yang sebaiknya dihindari dengan cara menggantikannya dengan perilaku positif. Berikutnya adalah menggunakan stabilisator mood, pemilihan antipsikotik, dan intervensi psikososial seperti psikoedukasi,
Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, Family Focus Therapy atau FFT, dan terapi psikososial ataupun interpersonal. Demikian penjelasan saya mengenai gangguan bipolar. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatian kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.